Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram di mata kuliah agroekologi tatap muka yang kedua ya. Kita akan membahas bagaimana tentang agroekologi lahan sawah irigasi terkait dengan tanah dan tanaman. Seperti apa nanti hasilnya ya. Di slide yang pertama adalah covernya seperti itu ya. Agroekologi tanah dan tanaman pada lahan padi sawah. Ini menarik sekali untuk kita bahas karena ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Hampir 75% pertanian kita ada di lahan sawah irigasi ya, karena memang produksinya akan lebih tinggi di situ. Jadi seperti apa nanti kita akan kupas habis untuk lebih mendalami beberapa permasalahan di lahan. Hubungan antara air, tanah, dan tanaman tentunya itu saling keterkaitan ya. Antara di situ sudah ada di gambar, ada 4 poin penting di situ dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah plants atau tanaman, juga soil irrigation atau aerasi di tanah ya. Aerasi di tanah itu sirkulasi udara begitu, dan juga soil nutrien berarti nutrisi di tanah itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah soil moisturizer, yaitu bagaimana mengkondisikan tanah dengan baik lagi ya, dengan sirkulasi air ya, sirkulasi air dan sirkulasi yang lainnya. Di situ salah satu contoh bagaimana tanaman bisa tumbuh dengan baik ya, karena ada supply dari nutrition soil atau soil nutrition. Harapannya sih organic matter return ya, kembali ke pola-pola organik begitu. Dan bagaimana dengan soil aerasi atau sirkulasi udara dalam tanah? Di situ adalah difusi dan pergantian gas, itu ada diffusion and gas exchange. Selain itu juga di bawahnya sendiri adalah soil moisturizer. Di situ adalah suplai air ya, suplai udara dengan pori-pori ruang udara atau fill pore space, itu ada pori-pori tanah gitu kan. Di situ terkait juga dengan mineral transport antara soil dan soil moisture dan juga soil nutrien. Itu adalah mineral and transport, bagaimana pengiriman beberapa mineral ke soil nutrition. Dan itu juga terkait juga dengan soil moisture dan juga plant, artinya pertumbuhan tanaman dan kalau kurang ya nanti terjadi plant water loss atau kurang dari air. Itu kurang lebih bahwa hubungan antara tanah, tanaman dan air itu sangat erat sekali ya, sangat erat sekali. Itu digambar di sebelah sampingnya, itu adalah bagaimana tanah yang sangat kering sekali sehingga perlu air, karena bagaimana juga pupuk sebanyak apapun kalau tidak ada air ya tidak bisa berfungsi bagaimana mesinnya. Ini gambar yang lebih detail lagi bagaimana di tanah irigasi teknis, sawah irigasi teknis, hubungan antara air dan tanah dan juga tanaman. Di situ dibagi menjadi horizon A, horizon C ya. Di horizon A itu 0 sampai 22 cm, atau banyak orang menyatakan ada top soil ya, di tanah dangkal itu ada horizon A, horizon B, horizon C ya di situ. Dan juga kalau tanah dalam itu ada yang namanya upper top soil layer, lower top soil layer sampai lower subsoil layer, dan juga barren material atau bahan-bahan batu-batuan di situ. Harapannya kalau tanah sawah ya menggarapnya di zona A itu di 0 sampai 45, kalau di tanah dangkal ya, atau di lapisan top soilnya. Ya, ini bagaimana formulasi 4321 terkait dengan kebutuhan airnya ya. Kebutuhan air semakin tinggi, semakin di permukaan semakin besar ya, semakin besar di situ ya.
Kalau nanti kebalik ya akan jadi emergensi yang luar biasa untuk hubungan dengan air terkait dengan pertumbuhan tanaman. Nah ini bagaimana sih di zona perakaran ya, di zona perakaran hubungan antara air, tanah dan tanaman di zona perakaran, atau di situ adalah rambut-rambut akar, roots, hairs, rambut-rambut akar dalam absorb, menyerap water, menyerap air dan juga nutrisi dari tanah, gitu kan. Bagaimana rambut-rambut tanah, rambut-rambut akar bisa menyerap air pada nutrisi di tanah, itu seperti itu ya. Ada lapisan-lapisannya, rambut-rambut akar itu yang warna coklat itu ya, warna coklat itu, dan juga di situ ada air, itu maksudnya udara, karena bahasa Inggris ya, air itu udara, sedangkan water ya air, gitu kan. Jadi bagaimana root hair dan juga soil fertilizer itu seperti itu kira-kira ya. Ini juga masih sama, bagaimana terjadinya pengaruh kesediaan air terhadap pertumbuhan tanaman ya. Kalau memang airnya bagus ya akarnya ke dalam atau jadi stronger roots atau akar yang sangat kuat gitu ya. Tapi kalau loose water, kurang air, yaitu menjadi weaker roots atau akar yang dangkal, akar yang tidak tumbuh baik. Harapannya kan yang menjadi stronger roots karena memang kesediaan air cukup ya. Itu di dalam media tanah terkait dengan agroekologi di tanah, terkait dengan air, tanah dan tanaman. Nah, ini bagaimana pola penyerapan air oleh tanaman yang tumbuh pada profil tanah tidak mempunyai lapisan penghambat atau suplai air tersedia cukup sehingga zona perakaran jadi lebih baik. Itu sudah ada formula, beberapa referensi menyebutkan formula 4-3-2-1 lapisannya ya, lapisan seperti itu. Harapannya yang paling banyak itu yang 4% ekstraksi ya, nah, kemudian di bawahnya 30% ya, 20% dan 10%, artinya semakin ke bawah airnya semakin sedikit untuk airnya, karena memang akarnya lebih banyak di lapisan yang paling atas itu, yang 40% itu ya. Itu juga sama bagaimana tanaman merespon area perakaran ya, area perakaran untuk tanah perakaran, sehingga perlu disiapkan dengan baik. Nah, itu sekilas bagaimana sih hubungan antara air, tanah dan tanaman pada agroekologi tanah, sawah, irigasi tenis. Semoga sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.